di sini jadi kompas. Coding, ayo belajar, ciptakan dunia pintar dan segar. Kecerdasan buatan kita buatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang nggak masuk? Oh, semuanya masuk ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, biar dari awal sampai akhir itu ada kendala, lancar. Oke. Mister minta tolong Nata, silakan pimpin doa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita semua membaca Al-Fatihah. Sebelum kita langsung masuk ke materi, biar tambah semangat, ya, biar tambah semangat, kita coba ice breaking. Ice breaking ini kalian nanti semua melihat layar depan dan mengikuti gerak-geraknya ya. Paham? Kalau gitu silakan berdiri semua. Biar lebih semangat. Volumenya besar. Oke, fokus lagi, kita kembali ke materi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, lalu bisa mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional, dan diharapkan kalian juga dapat memberikan contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, apa sih itu pengertian dari berpikir komputasional? Bisa mau nanya nih ya, kalau kalian mau ke rumah teman, ya, mau ke rumah teman main, apa aja yang disiapkan? Halo? Tas, itu apa? Ya, terus? Sepatu, motor atau naik sepeda? Ya, bisa. Terus sendal. Terus baru yang terakhir sampai ke rumah temanmu ya. Terus kalau kalian mau bikin jus jeruk, langkahnya apa? Dari awal sampai yang terakhir? Beli jeruk. Ya. Potong jeruknya. Terus
siapkan blendernya. Lalu ya masukkan buah dulu kan. Terus apa tambahannya? Ada es. Iya, air. Terus sama es. Terakhir makanya apa? Diminum. Setelah menuang terus disajikan. Oke. Ternyata seperti itu ya. Seperti itu adalah langkah-langkah berpikir komputasional ya. Jadi apa sih computational thinking itu atau berpikir komputasional? Oke, kalau kalian lihat komputasional itu ada hubungannya dengan komputer, benar nggak? Ya betul, ada hubungannya dengan komputer. Karena sederhananya kita akan belajar bagaimana cara berpikirnya komputer dalam menyelesaikan masalah. Oke? Oke. Pengertiannya adalah pemecahan masalah yang menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika dan cara berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah sehari-hari secara sistematis dan efisien. Ini adalah pengertian tentang berpikir komputasional. Nah, lewat. Oke, dalam ilmu komputer ya teman-teman, dalam ilmu komputer proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding. Jadi para programmer mereka menulis coding menggunakan bahasa komputer, ya. Nah, sebenarnya berpikir komputasional itu nggak harus dengan apa? Dengan komputer, ya. Iya, betul sekali. Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari itu sudah berpikir komputasional. Contohnya apa aja? Misalkan ya, kalian membersihkan gigi, ya, terus mengerjakan, ya, menulis catatan setiap kali kalian belajar di sekolah, lalu, merapikan tas untuk pergi ke sekolah, ya, terus kalau gitu kita udah bisa dong berpikir komputasional. Belum ya, belum tentu ya, karena ini hanya contoh sederhana aja. Di sana masih banyak juga berbagai macam yang lebih kompleks. Misalnya apa? Misalnya mengatur keuangan bulanan. Terus gimana caranya kalau kalian tersesat di suatu daerah, ya? Apa yang kalian harus lakukan, ya? Itu harus menggunakan cara berpikir komputasional. Oke. Kuncinya kalian harus memahami masalah dengan tuntas. Jangan sepotong-sepotong ya. Kalau ada masalah jangan tengah-tengah, harus tuntas dan cari cara menyelesaikannya yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu bagaimana agar kita bisa berpikir secara komputasional? Setelah ini akan saya jelasin satu persatu. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar, ya. Apa aja? Yang pertama, apa? Dekomposisi. 2, abstraksi. 3, algoritma. Akan bahas satu-satu. Dekomposisi adalah membagi masalah yang besar, yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil, ya. Contohnya kayak gimana, Mister? Contohnya nih. Misalkan Hasan jadi ketua panitia acara 17 Agustusan. Nggak mungkin Hasan bisa sendiri, ya. Hasan kebingungan nih, perlu bantuan teman-temannya. Akhirnya Hasan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Bagian kecil-kecil itu apa? Nih, bagian kecilnya itu Hasan perlu orang yang bisa membuat acara jadi lebih lancar. Perlu juga konsumsi. Nggak mungkin kan bekerja mengadakan acara di bersama laparan, ya. Jadi perlu konsumsi. Terus perlu apa lagi? Publikasi. Kita share ke warga-warga. Program lombanya apa aja? Perlu orang yang dipublikasi. Terakhir, patroli. Orang yang keamanan pada saat acara 17 Agustusan. Kalau banyak kayak gini, masalah Hasan terselesaikan nggak? Iya dong. Bisa cepat ya, karena Hasan berpikir komputasional dengan cara apa tadi? Dekomposisi. Memecah bagian yang paling kecil. Contoh lain apa? Contoh lain. Misalkan penyakit batuk, ya. Penyakit batuk. Itu kan
aja. Satu, misalkan ke dokter minum obat, terus minum air putih, terus istirahat cukup, hindari minum dingin, ya, atau rokok. Nah kalau masalah kecil-kecil dilakukan, nanti batuknya akan hilang. Oke. Contoh berikutnya, misalkan Alta ulang tahun. Ya, Alta ulang tahun, kalian ulang tahun. Ada siapa? Kalian? Oh enggak? Iya, ulang tahun. Oke, Alta ulang tahun ya, Alta ulang tahun. Gimana Alta menyelenggarakan ulang tahunnya? Nggak mungkin kan langsung Alta tahun itu udah ada acara itu, nggak mungkin. Alta perlu dekomposisi. Kita ambil menjadi kecil-kecil. Apa aja itu? Pertama Alta menentukan tanggal dan undang teman-temannya nih. Setelah menentukan tanggal dan undang teman-temannya, baru ya Alta cari tempat di mana yang tempatnya nih buat ulang tahun. Setelah dapat, Alta dan timnya mendekorasi biar cakep. Setelah itu udah Alta pergi ke kue, beli kuenya, terus jalan makanan. Pas hari H udah dirayakan, keliling, main, bagi hadiah. Di ending Alta mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamunya. Seperti itu. Jadi semuanya dengan dekomposisi semua masalahnya bisa teratasi. Oke, sampai sini paham? Oke. Tadinya ada diskusi untuk berpikir dekomposisi. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke, ini kelompok 1 tugasnya, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kasih note di sini. Lalu kalian kerjakan, kalian tulis berapa aja ya yang kalian ketahui untuk mendekomposisikan masalah-masalah ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa kasih waktu berapa menit nih? Berapa? 5 menit ya? Oke, hitung dari sekarang. Iya. Silakan diskusi. Ya, silakan maju dari kelompok 1, 2 orang aja. 2 orang, baca yang kelas ya. Biar temennya yang lain tahu dari komposisi dicari uang kayak mana. Oke. Mencari. Ya. Temanya mencari uang yang banyak. Pertama, mencari teknologi. Kedua, investasi. Ketiga, membuat usaha. 4, menambah cabang baru. Ketiga, menabung. Kelima, menabung. Keenam, menjadi freelance. Itu tidak hanya ini. Tunggu dulu, bisa mau dulu. Ini kelompok 1 dari komposisi tentang mencari uang yang banyak. Mereka menjawab menjadi kecil-kecil. Pertama mencari kerja, bener ya? Kalau kerja pasti dapat uang banyak. Investasi, ya. Terus membuat usaha, ya. Tuh, menambah cabang baru. Cabang baru apa nih? Cabang baru usaha kali ya? Terus menabung, tuh. Menjadi freelance, ya betul. Menjadi freelance. Selanjutnya pilar yang kedua dalam berpikir komputasional yaitu adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah berulang-ulang. Bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke. Misalkan
setiap jam 4 Arta bermain bola habis pulang dari sekolah, terus sholat, makan, terus lapangan main bola. Polanya pola apa nih? Waktu. Pola waktu. Terus setiap hari Kamis grade 5 belajar komputer dan PAI. Pola apa? Pola pelajaran. Setiap habis hujan biasanya jalan apa? Becek. Oh, banjir ya. Banjir. Kalau jadi deras. Sampai sini paham? Oke. Biar lebih paham lagi, kita coba permainan real. Silakan 5 aja ya. 5 aja, satu untuk yang menjawab, satu untuk pelagain, 3 ini untuk menyampaikan pola gerakannya. Ya, tunggu. Benar. Kita lihat ya. Pola yang dikasih rahasia, pola yang dikasih Azara sebentar bagaimana gerakannya? Gerakannya apa itu? Burung main gitar. Betul. Yes. Burung di switch Pak. Bukan lagi di switch. Ada lagi? Monyet apa lagi? Iya, ada lagi. Mas begini. Monyet manja. Monyet makan pisang. Silakan Zob. Kok benar semua ya? Berarti bisa baca pola. Ya dong. Iya. Oke. Tadi itu adalah permainan anplak ya. Kita coba yang seperti ini. Kira-kira polanya yang mana saya ini? Ayo sini. Lanjut ke pola pikir berikutnya adalah abstraksi.
hanya fokus, intinya hanya fokus pada yang penting-penting aja. Yang nggak penting dibuang aja ya, jangan tirukan. Contohnya gimana? Nih, misalkan Ralin mau buat kue, Ralin hanya butuh apa? Bahannya tersedia ya. Kalau satu kurang bahan, ya nggak akan terjadi. Nggak ada bahannya, jadinya kue. Nggak jadi. Iya. Merek pun nggak penting ya. Oke, paham ya, abstraksi ya. Contoh yang kedua apa ya? Oke, kalau misalkan rencana perjalanan, yang penting adalah rute dan waktunya. Kendaraan, jumlah kendaraannya nggak perlu, warna kendaraannya nggak perlu, warna tasnya nggak perlu, ya. Nggak perlu. Yang penting adalah rute dan waktu. Ada yang bisa contohin? Contohin ada selain ini? Ya, apa cobain? Tutorial bermain bola. Ya. Itu yang bagus kan tutorialnya. Maksudnya kita mau Bermain bola. Terus kita mau ngajarin. Seperti itu cara main bola, cara main, cara passing. Ya. Dari itu dari bola, iji baju warna apa? Oh ya, bagus. Lagi? Lagi? Yang lagi jawab bisa dapat ini? Oke, nah, satu contoh lagi. Cara bernafas Itu. Satu contoh lagi yang abstraksi. Kalau sekolah, pentingin barang-barang aja. Ya, tuh. Kelompok 3 coba salah contohin. Ayo, satu abstraksi. Ya, contoh abstraksi yang lain. Selain berangkat sekolah dan main bola. Kalau mau belajar itu yang pentingin ini yang bisa apa namanya materi pelajarannya, rumus pelajarannya, bukan ini bisa Belajar apa? belajar matematika bisa. Matematika, ya. Apa sih rumusnya ini bisa caranya bisa bukan ini yang bisa langkah-langkahnya bisa. Gimana langkahnya? Jawabannya. Oke, kalau langkah-langkah dalam mengerjakannya? Ya, itu juga. Ya. Oke. Sekarang kita ke pilar ke nomor 4 ya. Terakhir. Oh, apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian secara berurut bergantian. Contohnya kayak gimana? Oke. Ya. Misalkan Medin ya. Mereka makan Indomie goreng. Coba tulis ininya langkah-langkah mereka dalam membuat mie goreng dari awal sampai terakhir. Panci, ya. Apa yang apanya? Airnya dibus, ya. Terus? Matang, Aldi. Oke, sajikan. Ya. Sudah, ya. Oke, satu lagi. Contoh berikutnya. Nih, langkah-langkah dalam mencuci motor. Ya, siapkan peralatannya. Ya, peralatan untuk mencuci motor ya. Terus siram motornya, cuci dengan sabun, pos gelas dengan air bersih, keringkan dan selesai. Ini jangan sampai terbalik langkah-langkahnya ya. Jadi harus berurutan. Dari awal sampai akhir. Kalau misalkan yang pertama adalah keringkan, terus kedua siram motor, jadinya nggak kering-kering. Kering disiram lagi. Jadi salah ya. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, tugas kelompok. Oke, tugas kelompok. Kita akan bagikan lembaran. Kalian harus menulis. Masalahnya adalah menyiapkan tas untuk berangkat ke sekolah. Kalian jelasin dekomposisinya apa aja.
bagi menjadi kecil-kecil. Setelah selesai, baru abstraksi. Ya, abstraksi. Kalian ambil yang penting aja. Oke, kalau terus apa lagi? Pola dalam menyiapkan tas ke sekolah. Misalkan setiap hari Senin, apa pelajarannya? Setiap Senin, apa pelajarannya kalau Pak? Inggris, Indonesia. Nah, berarti hanya dua itu aja, Inggris, Indonesia. Yang nggak penting, ya kasih. Yang nggak penting, misalkan bawa makanan, terus bawa boneka, bawa mainan. Ya, apa lagi? Bawa panci. Iya, itu nggak penting ya. Terus, ini algoritmanya ya dalam menyiapkan tas. Jadi yang pertama siapkan tas dulu. Yes. Terus masukin buku, masukin apalagi penghapus, alat tulis, gitu ya. Jangan belakangan siapin tasnya, terus dibalik nanti yang ada malah salah bawa buku. Oke? Oke, sekarang bisa kasih lembarannya. Silakan kalian. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Makanya kelas silakan yang di bagian. Ya. Kalau terserah kita lihat dulu ya. Dengerin semua juga mempresentasikan tentang tugas atau masalah menyiapkan tas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD berpikir lomba komputasional. Temanya adalah menyiapkan tas sekolah. Ya, lanjut langsung aja. Dekomposisi memecah masalah menyiapkan tas sekolah. Pecah menjadi langkah kecil, tuliskan barang-barang yang harus masuk ke dalam tas. 1. Menyiapkan tas. 2. Masukkan peralatan sekolah. 3. Masukkan buku sesuai pelajaran. 4. Masukkan bekal dan botol minum. 5. Menaruh tas pada tempatnya. Lanjut. Pengenalan pola, pattern recognition. Tugas tuliskan barang atau pola yang sama. Satu, menaruh buku pelajaran sesuai jadwal. 2. Menyiapkan peralatan mengikuti pelajaran. 3. Memasukkan tempat bekal dan botol minum. 4. Memasukkan uang saku. 5. Menata barang-barang yang telah kita masukkan ke tas. Abstraksi. Pilih yang penting. Tidak semua barang harus dibawa. Semua barang yang paling penting dibawa ke sekolah. 1. Buku. 2. Alat tulis. 3. Bekal. 4. Botol minum. 5. Uang saku. Ya. Barang yang tidak penting: mainan, HP, baju pagi, stiker, skincare, dan make up. Skincare ya. Skincare nggak perlu ya buat sekolah. Tahu tuh siapa yang bawa skincare Iya. ke sekolah bisa? Kelas 5 ini nggak ada di Mister. Ya makanya Pak. Nggak penting ya. Lanjut. Urutan langkah. Urutannya. Urutan langkah-langkah menyiapkan tas sekolah. Menyiapkan tas. Menyiapkan buku pelajaran dan peralatan sekolah. Masukkan buku pelajaran dan peralatan sekolah. Masukkan bekal dan botol minum. Menaruh tas dan selesai. Oke. Yeay.
Masih. Sekian dari kelompok KD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua tugas sudah dikerjakan. Kalian sudah memahami apa itu dengan posisi, apalagi abstraksi, terus pola, penama pola dan algoritma. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan langkah-langkah tadi, ya dengan cara ini kita bisa lebih mudah dan cepat dan juga rapi menyelesaikan masalah sehari-hari maupun saat belajar coding tentunya. Penerapan berpikir komputasional tidak hanya di dunia komputer saja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tadi menyiapkan tas, terus merencanakan ulang tahun atau memasak. Oke, silakan satu kelompok beri refleksi kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah menyenangkan atau bingung atau hal yang baru? Oke, satu orang aja refleksi. Silakan. Gimana cara? Maksudnya gimana? Seru gimana? Seru bagian apanya? Apa yang materi apa yang bikin kamu senang? Pada apa? Kerja kelompok. Menyelesaikan masalah apa? Tas. Oke. Kelompok satu apa? Refleksinya gimana? Ayo. Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Ada kelompok. Seru aja. Kira-kira bagian mana yang bikin kamu seru dalam belajar komputasional? Kerja kelompok, breaking, terus tugas-tugasnya juga. Oke, kelompok 3, kelompok 2, hal apa yang seru dalam pelajaran komputasional ini? Apa? Lembaga itu termasuk berpikir apa? Apa? Pengenalan pola. Oke, selain itu? Kemudian tugas ya, tentang masalah apa? Dekomposisi. Oke. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Membawa tas isinya buku. Komputasional sudah dipelajari. Semoga ilmunya bermanfaat selalu. Bye. Dong, misalnya menyiapkan tas atau membantu mama memasak. Mudah menurut saya itu pola, karena soalnya gampang lihat barang yang sama setiap hari. Buat aku jadi lebih teratur dan tidak bingung lagi saat menjawab soal dengan cara berpikir komputasional. Aku senang soalnya belajar pakai cara sehari-hari jadi gampang dimengerti.